yaitu Fluida Statis Part 1. Apabila masih ada yang belum menonton Fluida Statis Part 1, bisa cek di playlist ya sebelum melanjutkan di Fluida Statis Part 2. Yaitu pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang hukum Archimedes. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu hukum Archimedes. Hukum Archimedes sendiri berbunyi, jika suatu benda yang dicelupkan ke dalam suatu zat cairan atau fluida, maka benda itu akan mendapatkan gaya angkat ke atas atau tekanan ke atas yang sama besarnya dengan beratnya zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Atau bisa dikatakan hukum Archimedes menyatakan bahwa besarnya gaya angkat zat cair atau fluida sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi misalnya begini, pernah nggak kalian menggendong teman kalian pada saat berada di kolam renang? Ya pastinya akan terasa lebih ringan bukan? Daripada kita menggendong teman kita pada saat berada di luar kolam renang atau di udara. Kok bisa terjadi seperti itu sih? Peristiwa itu terjadi karena ketika kita berada di dalam suatu fluida atau air, maka kita akan mendapatkan namanya gaya angkat ke atas atau tekanan ke atas. Itulah yang menyebabkan pada saat kita menggendong teman atau mengangkat sesuatu di dalam air, berat dari benda itu sendiri lebih terasa ringan dibandingkan pada saat kita mengangkat di udara. Selanjutnya, hukum Archimedes itu sendiri dapat dirumuskan secara matematis, yaitu dengan rumus Fa sama dengan rho fluida dikalikan G dikalikan V. Dengan keterangan Fa yaitu gaya angkat ke atas yang diberikan pada benda dengan satuan Newton, kemudian rho F merupakan massa jenis dari fluida atau cairan itu sendiri dengan satuan kilogram per meter kubik. Selanjutnya V yaitu volume benda yang tercelup dengan satuan meter kubik. Dan yang terakhir yaitu G, percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per second kuadrat. Atau gaya Archimedes ini juga bisa dirumuskan dengan Fa sama dengan W udara dikurang dengan W fluida atau cairan, di mana W udara yaitu berat benda pada saat berada di udara, dan W fluida yaitu berat benda pada saat berada di dalam fluida atau cairan. Kedua satuan antara W udara dan W fluida yaitu sama dengan satuan Newton. Di sini kita akan membahas tentang konsep terapung, melayang, dan tenggelam, karena hukum Archimedes itu sendiri digunakan untuk menentukan letak benda yang dicelupkan ke dalam suatu fluida atau cairan. Dapat dilihat dari ketiga gambar ini, yaitu yang pertama benda terapung, yang kedua yaitu benda melayang, dan yang ketiga yaitu benda tenggelam. Karena hukum Archimedes ini dapat menentukan letak benda pada saat berada di dalam suatu cairan atau fluida. Yang pertama kita akan membahas tentang konsep terapung, di mana benda akan terapung dalam suatu fluida apabila terjadi W kurang dari atau lebih kecil daripada Fa, atau gaya berat dari benda lebih kecil dibandingkan gaya angkat yang diberikan pada benda. Yang kedua yaitu V tercelup lebih kecil dibandingkan V benda. Dan yang terakhir yaitu rho benda lebih kecil dibandingkan dengan rho fluida. Itulah yang menyebabkan kenapa benda pada saat berada di dalam fluida berada di posisi melayang seperti ini. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas tentang konsep melayang. Tentu hampir sama dengan yang sebelumnya tentang konsep terapung. Benda dalam fluida dapat melayang apabila terjadi W sama dengan Fa atau gaya berat benda sama dengan gaya angkat benda. Dan yang selanjutnya yaitu V yang tercelup sama dengan volume benda. Dan yang terakhir yaitu rho benda sama besar dengan rho fluida. Jika terdapat tiga syarat ini, maka posisi benda dalam fluida akan melayang, tidak terlalu turun ke bawah dan tidak juga mengapung seperti gambar sebelumnya. Jadi posisi benda yaitu berada di tengah-tengah. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang konsep tenggelam. Untuk konsep tenggelam sendiri, benda akan tenggelam dalam suatu cairan apabila
gaya berat benda lebih besar dibandingkan gaya angkat benda. Yang kedua, sama halnya dengan volume pada konsep melayang, di mana V tercelup sama besar dengan volume benda. Dan yang terakhir yaitu rho benda lebih besar dibandingkan dengan rho fluida. Jadi, apabila terdapat 3 ketentuan seperti ini pada suatu benda, maka benda tersebut akan berada seperti gambar berikut, yaitu tenggelam. Nah, di sini kita mempunyai contoh soal untuk lebih memahami dari pengertian sebelumnya, yaitu sebuah benda tercelup sebagian dalam cairan yang memiliki massa jenis 0,50 gram per cm kubik seperti gambar berikut. Jika volume benda yang tercelup adalah 0,6 dari volume totalnya, tentukan massa jenis benda tersebut. Baiklah, kita coba kerjakan dalam penyelesaian. Diketahui massa jenis dari fluida tersebut yaitu 0,50 gram per cm kubik. Dan volume benda yang tercelup adalah 0,6 V dari volume totalnya. Dan yang ditanya yaitu massa jenis benda. Kita perhatikan bahwa pada benda tersebut memiliki gaya yang bekerja, yaitu pertama gaya berat atau W, dan tentunya juga terdapat gaya angkat ke atas atau FA. Dikarenakan sistemnya seimbang, maka gaya yang bekerja pada benda yaitu W dan F menghasilkan resultan sama dengan 0 atau sama dengan W sama dengan FA. Karena posisi berada dalam sistem seimbang, dan W dirumuskan dengan M kali G, dan FA itu sendiri rho dikali G dikalikan dengan V. Di sini kita bisa menyederhanakan ruas kiri dan kanan, kita bisa menghilangkan G. Kemudian kita ingat lagi bahwa untuk mencari rho atau massa jenis yaitu dengan rumus rho sama dengan M per V. Nah, sedangkan di sini diketahui yaitu M. Maka rumus yang digunakan jika M yang diketahui yaitu rho dikalikan dengan V. Yaitu rho dikalikan dengan V sama dengan rho fluida dikalikan dengan V. Selanjutnya, rho dikalikan V sama dengan, di sini kan sudah diketahui bahwa tadi massa jenis fluida atau cairan yaitu sebesar 0,50 gram. Dimasukkan 0,50 dikalikan dengan volume benda yang tercelup yaitu 0,6 V. Kita kalikan dengan 0,6 V. Nah, terdapat ruas kiri dan ruas kanan yaitu sama terdapat V. Maka bisa kita sederhanakan dengan menghilangkan V di pada ruas kiri dan kanan. Hilangkan, maka hasilnya rho sama dengan 0,50 dikalikan 0,6. Hasilnya yaitu 0,3 gram per cm kubik. Sebenarnya kalau kita paham dengan rumus atau kita memahami konsep cara pengerjaan, tentu dalam mengerjakan soal-soal seperti ini akan terasa lebih mudah. Oke, selanjutnya untuk lebih memahami, kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Di sini sebuah benda berbentuk balok berada pada bejana yang berisikan air dan minyak. Berarti terdapat 2 fluida atau cairan yang berbeda. Yang pertama yaitu 50% dari volume balok berada di dalam air dan 30% berada dalam minyak seperti gambar berikut. Yang ditanyakan yaitu tentukan massa jenis balok tersebut jika diketahui massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik dan massa jenis minyak yaitu 0,8 gram per cm kubik. Oke, kita coba mengerjakan dalam bentuk penyelesaian. Di sini terdapat 2 fluida yang berbeda yaitu antara air dan juga minyak. Pada saat benda berada dalam suatu fluida terdapat juga gaya yang bekerja pada benda, yaitu tentunya pertama gaya berat, gaya ke bawah atau gaya berat yang dihasilkan oleh benda, kemudian gaya angkat ke atas yang disebabkan oleh benda pada saat masuk ke dalam air, dan selanjutnya itu terdapat juga gaya angkat lagi yang kedua yaitu disebabkan oleh cairan
atau fluida yang berasal dari minyak. Jadi, dikarenakan kedua sistem ini juga seimbang, maka resultan yang dihasilkan yaitu sama dengan 0. Dan bisa kita tuliskan dengan rumus W sama dengan FA atau gaya angkat yang pertama ditambahkan dengan gaya angkat yang kedua, yaitu gaya angkat pertama itu disebabkan oleh air dan gaya angkat yang kedua yaitu oleh minyak. Selanjutnya kita mulai memasukkan rumus seperti langkah sebelumnya, di mana W sendiri yaitu M dikalikan G sama dengan rho air dikalikan G dikalikan VC ditambah dengan rho minyak dikalikan G dikalikan dengan V. Selanjutnya untuk di bagian ruas kiri dan kanan kita bisa menghilangkan, yaitu G di bagian kiri dan kanan bisa kita hilangkan, kita coret. Selanjutnya kita ingat lagi ke sistem untuk mencari massa jenis, yaitu di mana rho sama dengan M per V. Karena di sini kita yang diketahui yaitu M, maka untuk mencari M, rho dan V itu dikalikan. Berarti kita masukkan ke dalam rumus rho dikali V sama dengan massa jenis air atau rho air dikalikan volume benda yang tercelup di air, yaitu tadi sebesar 50%, dan ditambah dengan rho minyak atau massa jenis minyak dan volume benda yang tercelup di minyak yaitu sebesar 30% atau 0,3 V. Karena di ruas kiri dan kanan sama-sama memiliki V, maka V tersebut bisa kita hilangkan atau kita coret. Oke, berarti sisa terdapat yaitu tinggal rho massa jenis air 0,5 ditambah rho minyak dikali dengan 0,3. Maka kita tuliskan ulang, rho sama dengan massa jenis air tadi kan sudah diketahui yaitu nilainya 1. Kita tulis 1 dikalikan dengan 0,5 volume benda yang tercelup di air yaitu sebesar 50% tadi. Kemudian rho minyak tadi juga diketahui yaitu 0,8. Kemudian kita masukkan terus kita kali dengan 0,3 yaitu volume benda yang tercelup di minyak itu sebesar 30% tadi. Kemudian kita kalikan dan hasilnya rho sama dengan 0,5 ditambah dengan 2,4. Maka hasil akhirnya yaitu 0,74 gram per sentimeter pangkat 0,74 gram per sentimeter kubik. Ini merupakan cara yang sering digunakan atau cara umum. Sebenarnya ada cara yang sedikit lebih simpel dibandingkan cara yang pertama. Oke, kita coba dengan cara yang kedua ya. Pada cara yang kedua ini sebenarnya langkahnya cuma sedikit lebih cepat dibandingkan langkah yang pertama, yaitu kan diketahui tadi bahwa benda yang tercelup di air yaitu sebesar 50%. Yang di air tadi 50%. Sedangkan yang di minyak tadi sebesar 30%. Jadi kita dapat menuliskan dengan rumus rho sama dengan 50% rho air, massa jenis air, ditambah dengan volume benda yang tercelup itu sebesar 30% dikalikan dengan massa jenis minyak. Selanjutnya bisa kita masukkan angkanya yaitu rho sama dengan 0,5 dikalikan massa jenis air tadi itu nilainya 1 ditambahkan dengan 0,3 dikalikan dengan rho minyak yaitu tadi 0,8. Maka didapatkan hasil rho yaitu sebesar 0,74 gram per sentimeter kubik. Tentunya hasil dari yang pertama, cara pertama dan cara yang kedua yaitu sama. Hanya saja bedanya cara pengerjaan yang pertama yaitu lebih sedikit panjang dibandingkan dengan cara yang kedua. Oke, sekian penjelasan materi tentang hukum Archimedes di bagian part 2, kelanjutan dari yang sebelumnya. Setelah penjelasan tentang hukum Archimedes ini ada kelanjutan lagi yang terakhir yaitu tentang tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Jadi dalam pembuatan video pembelajaran di fluida statis ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu part 1 yang sebelumnya yang sudah kita bahas, kemudian ini part 2 yaitu hukum Archimedes, dan yang selanjutnya akan dibahas lagi tentang fluida statis part 3 yaitu berisi tentang
tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Sekian dulu penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Jangan lupa untuk tetap belajar dan jaga kesehatan selama masa pandemi. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di materi selanjutnya.